Recording in progress. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Selamat malam untuk Bidan Rohaya juga. Ya, salam sejahtera, assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu semuanya, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Sekali lagi terima kasih dari kami teman-teman Unindra, Kampus Unindra, Universitas Indraprasta PGRI atas antusiasnya mau bergabung dalam konseling kesehatan pada malam hari ini, khususnya untuk kita semua kaum wanita. Ya, tema malam hari ini yaitu tentang miswi dan akan lebih nanti kita bahas tentang keputihan. Seperti judul yang telah dibagikan di link pendaftaran yaitu ingin sehat selalu, jangan lupakan miswimu. Seperti itu ya. Yang bisa buka kameranya dipersilakan untuk teman-teman adik-adik kakak-kakak dibuka kameranya terlebih dahulu supaya bisa kita semua bisa saling mengenal satu sama lain. Nanti mungkin kalau di luar, kalau bertemu, bisa kita saling sapa, seperti itu. Sini ada Nabila Nur Afifah, ada Adelila Mutiara, ada Widya Febriani, ya, ada Mardiani Aritonang. Bisa dipersilakan buka kameranya jika bisa. Nah, di sini juga ada kakak-kakak pria nih, yang bukan wanita ya. Ada Kak Hafiz dan Kak Idrus. Sini terima kasih juga telah bergabung bersama kita semua di sini. Lalu juga ada Kak Yunda, ada Kak Robi, ada Kak Farah, ada Kak Tabita di sini, Kak Bonita. Ya, oke. Dipersilakan untuk Kak Ayah dulu menyapa teman-teman dan pesertanya, Kak Rohaya. Aduh, terima kasih banyak buat Kak Elvin. Selamat malam semua. Oke, aku terima kasih ada yang mau nyaut. Malam, Bu. Malam. Oh ya, bisa dipanggil saya Ayah aja. Nama asli saya Rohaya Suryani, panggilan saya Ayah. Cukup dipanggil Ayah, terlalu panjang kalau dipanggil Rohaya. Profesi saya seorang bidan, status saya sudah menikah, umur saya sekarang genap belum 30, cuma 29,5. Sekarang saya tidak kerja di instansi manapun karena saya usaha sendiri, mendirikan sendiri, jadi lebih ke sosialnya. Apalagi mau ditanya? Ya, Saya Kak. belum memiliki anak sampai sekarang. Oke, tetap semangat ya Kak ya, walaupun belum diberi izin memiliki keturunan. Betul. Iya, iya. Banget, Mbak. Iya, pejuang-pejuang wanita yang memberikan keturunan ya Kak. Sama sini ada beberapa teman yang mengalaminya juga. Terima kasih untuk kesempatannya yang baik dari Kak Aya. Ya dipanggil Kak Aya aja ya. Oke. Untuk mau membagikan ilmunya kepada adik-adik semua. Kita di sini pada malam hari ini ya. Melalui Zoom ini dan nanti juga akan kami share lewat YouTube ya. Jadi untuk yang mungkin ada yang tidak bisa hadir karena tiba-tiba tidak bisa hadir, ada yang waktu berhalangan, nah itu nanti bisa menyaksikannya ulang di YouTube seperti itu. Dan mungkin teman-teman adik-adik yang merasa acara malam hari ini sangat bermanfaat, nah nanti bisa di-share link YouTube-nya juga, jadi supaya teman-temannya bisa mengetahui info-info yang bermanfaat pada malam hari ini yang telah kalian terima seperti itu. Oke, untuk memulai acara pada malam hari ini, baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, dipersilakan. Amin. Iya.
Oke, baik kita mau mulai ya, adik-adik teman-teman. Nah, sebelumnya Kakak Elvin pengen tahu juga nih, teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak semua dari kota mana aja sih? Itu dari mana aja nih? Pengen tahu nih dari kota mana aja ya tempat tinggalnya. Rani, sini ada masuk Ita tadi masuk keluar ya nggak apa-apa. Ada Rani Fitriani, ada Adelila, ada Nabila Widya, ada Alisa. Nih coba yuk bisa ditulis di kolom chatnya ya. Kalian nih dari kota mana aja ya? Gitu asalnya, tinggalnya, tempat tinggalnya. Gitu. Pengen tahu nih antusiasnya ternyata dari kota mana aja. Bisa diketik ya di kolom chat di bawah ini ya di Zoom. Pengen tahu nih kita konseling kesehatan malam hari ini bisa menjangkau daerah mana aja. Seperti itu. Belum ada nih yang tulis ya di kolom chatnya. Mungkin kakak-kakak, teman-teman dari Unindra dulu nih yang mendahului ya. Asalnya. Dari Depok. Oke, Rani dari Depok. Ada lagi? Alisa, makasih Alisa. Hai, Jakarta. Kalisa. Thank you udah Bekasi, join. ada dari Bekasi juga, luar biasa. Dari Bogor, oke. Apalagi yang belum kotanya nih, Cijantung, oke. Wih, dari Korea, Kepara. Oke, Pondok Rangon. Ya, ada lagi dari Bekasi, mungkin ada lagi. Widya dari mana nih? Nabila, sama Mardiani, Ari Tonang ya. Tangerang Kota. Oke, ada temannya ya, Kak Elvin dari Tangerang Kota. Oke, berarti malam hari ini konseling kesehatan yang bisa menjangkau Jabodetabek ya, teman-teman semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya buat kita semua ya. Oke, kita sebagai penyemangat kita malam hari ini juga ya, supaya dapat semangat menyimak nanti penjelasan-penjelasan dari Kak Aya, seperti itu. Oke, yuk kita mulai presentasinya. Dipersilakan, minta tolong tampilan layarnya. Oke, seperti yang sudah kita umumkan, yaitu judul konseling kesehatan malam hari ini adalah ingin sehat selalu, jangan lupakan Miss Vimo, narasumber Bidan Rohaya. Ya, di sini kakak ingin kita semua kaum wanita lebih sadar akan kesehatan diri kita sebagai wanita. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk bisa lebih sehat lagi dan sehat selalu. Banyak ya faktornya yang harus kita perhatikan, aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Salah satunya ya alat kelamin kita ya. Nah, alat kelamin kita ini bagaimana sih kita mengetahuinya sehat atau tidak, seperti itu. Nah, ini kakak menemukan sebuah artikel dari klikdokter.com ya. Di sini sebagai indikator vagina yang sehat atau tidak. Nah, di sini ada 5 aspek ya, ada 5 hal, yaitu pertama kelembapan, yang kedua yaitu tentang baunya, ketiga adalah tentang cairannya, keempat adalah warna dari alat kelamin itu sendiri. Nah, kelima tentang elastisitasnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi, di sini mau kakak ingatkan lagi, di sini kita bersifat edukasi ya, jadi bukan tentang pornografi seperti itu. Baiklah, setiap kita dapat berpikir positif ya pada malam hari ini seperti itu, karena semuanya untuk kesehatan kita juga. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, di sini tentang kelembapan. Tentang kelembapan dikatakan bahwa vagina yang sehat itu adalah tidak kering, yaitu terasa hangat seperti itu. Jadi ternyata yang kering banget itu juga nggak sehat loh teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua adalah dari baunya. Gimana sih caranya supaya vagina nggak bau? Nah, itu kayaknya hal yang mustahil ya teman-teman gitu. Seperti maaf ya, kata kentut gitu ya. Maaf ya, buang gas. Rasanya lumrah ya kalau gas yang kita buang itu akan menghasilkan bau seperti itu. Nah, tapi baunya itu tentu yang wajar. Nah, dari vagina kita harus baunya itu yang wajar, tidak amis atau busuk. Nah, dan setiap vagina, setiap kita ini pasti memiliki aroma yang khas. Jadi tenang aja gitu. Kalau kita baunya itu
vagina kita itu kayak merasa berbau, itu ya wajar gitu. Kalau terus mungkin kita pas lagi nginep bareng gitu, atau kita tahu kok kayaknya baunya adik kita atau teman kita kok beda ya, itu nggak apa-apa gitu, itu wajar karena setiap kita memiliki aroma yang khas. Nah, nanti baunya yang seperti apa mungkin akan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kak Aya ya, oleh Kak Bidan Aya. Nah, lalu ketiga cairan keputihan. Ternyata keputihan itu nggak semuanya dikatakan tidak sehat ya. Jadi keputihan itu sebenarnya normal. Nah, nanti keputihan juga akan dibahas oleh Kak Aya. Nah, warna kelamin kita. Warnanya itu ternyata adalah merah muda cerah ya, seperti itu. Tidak pucat atau kecoklatan. Kecoklatan yang tidak pucat itu berarti hampir kayak putih gitu ya. Nah, bagian tersebut juga memiliki lipatan dan bisa timbul kerutan. Jadi wajar teman-teman adik-adik semua, gak usah khawatir kalau di kelamin kita ada lipatan-lipatan atau kerutan. Ternyata itu wajar loh teman-teman. Seperti itu. Nah, aspek yang kelima adalah elastisitasnya. Ini maaf ya adik-adik, teman-teman, kakak-kakak jika ada yang belum menikah. Ini hanya sekilas aja ya, pengantar di awal elastisitas itu. Jadi karena di sini kakak tahu ada beberapa yang sudah menikah. Ya, ciri-cirinya yang sehat adalah ketika berhubungan intim vagina itu terasa nyaman walaupun sakit tapi nyaman. Seperti itu. Karena itu memang sudah kodratnya wanita. Seperti itu. Dan pada saat melahirkan normal pun akan terasa nyaman seperti itu, walaupun akan tetap mengalami sakit melahirkan, tapi vagina tersebut dapat berfungsi elastisitasnya seperti itu. Dari kelima aspek ini, teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak semua, malam hari ini kita akan lebih fokus bahasnya tentang poin ketiga atau aspek ketiga, yaitu tentang cairan keputihan. Ya, yang selanjutnya akan dibawakan oleh narasumber kita, Bidan Rohaya. Kak Aya, dipersilakan, Kak Aya. Terima kasih sebelumnya host atas kesempatannya. Karena saya disuruh bawakan sebagai narasumber cukup excited ya. Kenapa saya di-calling untuk bawakan narasumber? Udah cukup lama sebenarnya nggak seperti ini. Nah, karena temanya hari ini tentang vagina dan keputihan, saya terlebih dahulu, ini kan ruang lingkupnya, spesialisasinya itu dari, tujuannya itu buat dokter kulit dan kelamin gitu. Berarti bidan, perawat, dokter umum, dokter obgyn nggak boleh dong bawakan ini. Bukan tidak boleh. Kalau sekedar untuk penkes, kita bisa dan kita boleh. Dengan syarat apabila pasien tidak mengalami keluhan sampai patologi atau dia mengalami keluhan pada bagian vagina atau keputihannya cukup berat. Disarankan harus ke dokter SPKK atau spesialis kulit dan kelamin. Oke, kita masuk ke topiknya aja yuk. Topiknya tentang keputihan. Ya, pada nanya nih, buat adik-adik yang belum menikah, atau yang sudah menikah, atau bahkan yang sudah memiliki anak. Apa sih, Mbak, Kak, Bu, keputihan itu? Gitu. Nah, keputihan itu adalah suatu cairan atau lendir yang keluar dari vagina kita. Ya, pasti semua wanita ngerasain. Terus ditanya nih, semua wanita mengalami keputihan nggak sih? Oh, tentu. Semua perempuan mengalami keputihan, kecuali laki-laki. Laki-laki nggak ngalamin keputihan ya. Jadi ini tidak tertuju buat perubahan fisik pada laki-laki. Lalu di sini ada yang bertanya, coba, sewaktu kapan sih keputihan itu akan muncul, Mbak, atau Bu Bidan, atau dokter? Nih, sering banget teori ini tidak diedukasikan kepada masyarakat. Sebenarnya, keputihan itu sudah dirasakan seorang anak kecil 6 bulan sebelum haid pertama, atau akhir balik. Ya, jadi dia kalau kita biasanya haid kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, 6 bulan sebelum haid pertama atau akhir balik. Dia sudah mengalami kayak keputihan di celana dalamnya, kayak lendir-lendir gitu ya. Tapi dia nggak ngerasain, dia nggak sadar, ini apa ya gitu. Itulah keputihan. Lalu waktu kapan keputihan itu akan keluar? Menjelang menstruasi, sesudah menstruasi, atau pada masa subur. Ya, jadi pada saat itulah keputihan itu akan terjadi. Lalu keputihan itu bahaya nggak sih buat perempuan? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa seperti itu? Keputihan itu kan terbagi atas dua.
yang normal dan abnormal. Abnormal itu maksudnya tidak normal. Ya. Nah, mohon host yang slide gambar. Next. Nah, tadi kan ada dua tuh, keputihan yang normal sama yang tidak normal. Yang gimana sih keputihan normal? Nih, seperti ini. Dia putih bening, ya, tidak berbau, tidak gatal, warnanya transparan. Oke? Tidak berbau, tidak gatal, dan tidak berwarna. Inilah yang dinamakan keputihan normal. Terus yang keputihan tidak normal seperti apa? Oke, next, host. Nih, keputihan yang tidak normal. Warna kuning kehijauan, dia ngerasa gatal, bau amis, bahkan melebihi itu. Ya, jumlahnya tuh banyak. Nah, ada tuh gambar yang di bawah, kuning dong. Gambar keputihan yang kuning bisa dikatakan juga belum tentu tidak normal. Kenapa? Ada fasenya keputihan itu kan pasti berubah. Biasanya kan kita akan mengalami sebelum haid itu warnanya putih kekuning-kuningan. Ya, nanti pasca selesai haid atau kita katakan flek kecoklat-coklatan. Nanti 14 hari dari haid pertama itu masa subur, yaitu putihnya putih seperti kayak putih air atau kayak susu pecah. Tapi kalau dirasa gatal, semakin digaruk semakin gatal, kuning kehijauan bahkan bercampur darah, baunya melebihi bau amis, bahkan lebih dari itu. Nah, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan terdekat, atau semakin dia kayak lecet nih, bahkan sampai bengkak, iritasi, ada jamur, bakteri, disarankan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke. Terus, Bu, kalau andaikan saya keluhan keputihan, terus gatalnya sampai keselangkangan gitu ya, karena dia mengalami keputihan abnormal, gimana sih cara pengobatannya gitu? Kalau ditanya cara pengobatannya, dia kan ada dua versi ya, secara kausatif dan secara simptomatif. Apa sih Bu kausatif itu? Nah, apa sih kausatif itu pengobatannya? Pengobatan yang didasarkan karena penyebabnya apa bisa gatal. Terus kalau simptomatif apaan? Pengobatan yang hanya untuk menghilangkan gejalanya aja. Contoh, bisa dengan cebok air hangat, rebusan daun sirih. Jadi dia gatalnya hilang sementara, tapi tidak menjamin untuk fase berikutnya. Nah, biasanya simptomatik itu digunakan pada wanita yang mengalami keputihan tapi tidak berat. Cuman gatal-gatal manja, gatal-gatal ringan. Dan semua wanita, 85% mengalami pasti kegatalan. Nggak ada wanita yang nggak pernah ngalamin kegatalan. Ayo coba siapa yang nggak pernah. Itu nggak mungkin. Karena 85% semua perempuan akan mengalami kegatalan. Tergantung tingkat gatalnya. Oke? Terus baiknya itu pengobatan apa? Disarankan itu kausatif. Kenapa kausatif itu? Yang saya bilang didasarkan penyebabnya. Karena kan otomatis kita harus ke tenaga kesehatan. Kita akan bertanya, dari kapan gatalnya, warnanya seperti apa, terus sampai vagina bengkak apa tidak, semakin digaruk semakin enak apa semakin hilang. Kalau katanya semakin enak, cukup patut kita pertanyakan. Terus aromanya gimana? Biasa aja tuh Bu, bau sih. Kadang kan jujur, banyak pasien saya itu kurang jujur untuk bertanya, tapi ingin mendapatkan hasil yang wow. Istilahnya datang aja, Bu, saya mau konsul. Iya, kenapa? Kok vagina saya gatal? Secara spesifik, kalau kita tenaga medis, kita sudah tahu penyebabnya. Cuman kan kita butuh kejujuran antara pasien dengan tenaga medis yang dia jumpain. Itu kenapa kalau kita sudah merasa keluhan pada kewanitaan, jangan pernah malu untuk terbuka pada tenaga medis. Karena kita kan punya sumpah ya. Nah, kita telusuri dulu nih. Kalau sampai gatalnya kuning kehijauan, baunya luar biasa, tindakan apa yang akan dilakukan dokter? Dia akan swab. Dia akan bersihin daerah vaginanya. Terus gatalnya sampai kemana? Cuman bibirnya doang kah? Apa sampai bibir dalam atau labia minor mayornya kah? Apa sampai sudah merembet ke selangkangan bahkan bisa lecet-lecet kah? Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya terjadinya adanya jamur, bakteri, atau virus. Terus
Kalau jamur gimana gitu. Kalau serasa dia gatalnya cuman gatal manja, nggak perlu pakai salep anti jamur. Cukup coba dicebok pakai daun sirih atau air hangat. Tapi ingat, wanita yang terlalu parno, wanita yang terlalu hiper membersihkan vagina, malah akan mampu menyebabkan keputihan normal menjadi tak normal. Ya, jadi kita itu ngebersihinnya jangan terlalu hiper. Dikit-dikit bersihin, dikit-dikit disabunin. Ingat, kewanitaan tidak boleh digunakan sabun atau seperti kayak betadin pembersih vagina atau alat-alat lain yang untuk mau kita cebok istilahnya, ya. Lalu di sini ada yang juga sempat ingin bertanya ya, jadi biar sekalian aja saya jelasin, kecuali kalau memang nanti ada penjelasan saya yang, aduh pertanyaan saya ini belum dijawab, baru saya jelasin lagi kalau memang ada penjelasan saya yang belum kena di kakak-kakak sekalian ya. Bu, cara ngebersihin vagina itu gimana ya? Tadi kan kita judulnya vagina dan keputihan ya, vagina yang baik untuk menjaga itu gimana supaya bersih. Satu, supaya vagina kita tetap sehat. Ingat, biasanya kan orang kalau cebok itu dari depan ke belakang. Ayo, bener nggak sih? Orang pada cebok dari depan ke belakang. Itu salah. Maksudnya dari belakang ke depan. Sorry. Biasanya kita kalau cebok dari belakang ke depan gitu ya. Itu salah. Membersihkan vagina yang benar tuh dari depan ke belakang. Jadi bukan dari belakang ke depan. Kok gitu? Selama ini biasa-biasa aja tuh kalau kita bersihin daerah kemaluan kita dari belakang ke depan. Kan dari belakang kita tuh punya lubang anus. Itu kan usus besar di mana kotoran kita keluar. Ketika kita membersihkan daerah kewanitaan dari belakang ke depan, yang ada bakterinya itu jatuh ke vagina. Ya. Kedua, setelah kita bersihin daerah vagina kita, pastikan bahwa vagina kita dalam keadaan kering. Tidak lembab. Supaya apa? Tidak menimbulkan jamur. Kedua, ketika lagi ada yang bertanya gini, Bu, kok saya ketika menstruasi jadi gatal-gatal ya? Ini berkesinambungan dengan yang namanya menjaga daerah kewanitaan kita supaya tetap sehat. Ketika kita menstruasi, jangan menggunakan pembalut yang istilahnya kalau pribadi dari saya nggak harus sehari sekali ganti pembalut. Tidak. Saya paling lama ganti pembalut 2 jam sekali. Kadang bisa sejam sekali. Kenapa seperti itu? Semakin lama kamu mengganti pembalut ketika kamu lagi menstruasi, ruang di dalam vagina kamu kan lembab. Tidak ada sirkus udara di dalam. Itu yang menyebabkan terjadinya jamur. Terus ketika itu apalagi? Obesitas, berat badan. Hati-hati pada penderita obesitas, atau saya nggak bilang gendut ya, maksudnya berat badan yang sudah melebihi. Mayoritas obesitas akan mengalami yang namanya gatal pada bagian selangkangan. Kenapa? Otomatis kan pahanya lebih tertutup daerah kewanitaan kita. Nah, terus ketika sudah mengalami, saya nih penderita obesitas gitu ya, terus saya suka gatal nih, gimana sih Bu supaya nggak gatal? Tetap jaga area misfinya, tetap kering dan bersih. Hindari penggunaan produk yang pembersih yang kayak di supermarket, apa sih merek-merek itu ya. Hindari penggunaan semprotan higienis. Tahu? Yang kayak model semprot masukin ke dalam, ini berlaku bagi yang sudah menikah. Terus yang kedua, gunakan celana dalam berbahan katun. Nggak bisa nih yang berbahan katun, minimal celana dalamnya tidak ketat. Dan ketika kita mau perjalanan jauh nih, aduh gimana ya Bu, saya kan kerja pagi sampai malam saya pakai celana ketat, jeans ketat, usahakan dalamannya tidak ketat. Kenapa? Karena ruang di dalam vagina tidak ada, sirkulasi udaranya tidak ada, jadi menyebabkan jamur, bakteri, gatal yang luar biasa. Begitu. Oke, cukup untuk keputihan. Saya kembalikan kepada host jika masih ada yang kurang jelas dari saya. Ya, terima kasih Kak Aya. Ya, untuk penjelasannya. Jadi tentang keputihan itu ternyata banyak ya, maksudnya warnanya Banyak itu banget. bervariasi. Nah, tadi dikatakan untuk
pemeriksaan lebih lanjut itu bisa ke bidan dan terutama ke dokter spesialis kelamin dan kulit dan kelamin ya. Nah, ini Betul. dokter SPKK. Jadi untuk teman-teman, adik-adik, ibu-ibu semua, kalau ingin memeriksakan lebih lanjut tentang masalah kewanitaan kita, nah coba dicari di setiap rumah sakitnya itu atau klinik terdekatnya yang dokter spesialis kulit dan kelamin. DRSPKK tulisannya seperti itu ya, biar nggak salah alamat seperti itu. Jadi biar penanganannya bisa tepat ya. Seperti itu ya Bidan Aya ya. Iya. Betul. Iya, nah untuk kalau ke bidan juga bisa ya, tetapi ya sebagai Bisa. pertolongan pertama ya untuk pengecekan pertama. Itu lebih bagus ya daripada ke dokter umum ya, begitu ya Bidan Aya ya. Bagaimana? Sebenarnya sama aja. Kita mau konsul ke bidan, ke dokter umum atau dokter objin sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini lebih diutamakan ke ranahnya dokter SPKK. Nah, kapan sih kita boleh pegang kayak bidan, dokter umum, dokter kandungan? Apabila keluhannya masih ringan. Ngerasa seperti saya bilang, gatalnya masih manja nih. Coba kita sarankan dicebok pakai air hangat, pastikan vagina kering, tidak menggunakan antiseptik atau alat pembersih vagina yang ada di supermarket lainnya. Tiba-tiba dia cuma cebok pakai air hangat, atau dia minum jamu, atau cebok pakai daun sirih, itu nggak gatal lagi. Nah, nggak perlu ke dokter SPKK. Tapi apabila dia menunjukkan gejala bau yang luar biasa, gatalnya hebat, semakin digaruk semakin nikmat, bukannya sembuh makan lecet gitu ya, bahkan sampai ke dinding-dinding atau selangkangan, bahkan warnanya kuning kehijauan, bahkan keluar darah, kita sarankan lebih bagus kita rujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Begitu. Oh, oke. Terima kasih Bidan Aya untuk informasinya ya. Sama-sama. Aku sendiri baru tahu nih, kirain ke dokter kandungan gitu ya. Ternyata lebih tepatnya ke kulit dan kelamin ya, seperti itu. Betul. Kayak ngerasa kalau ke kulit dan kelamin itu kayak ngerasa udah parah banget gitu dok. Jadi kayak takut juga gitu untuk bidan gitu untuk ke sana gitu untuk ke dokter kulit dan kelamin itu. Nah, oke, terima kasih. Nah, di sini tadi Bidan Aya juga sudah menjelaskan ya teman-teman semua supaya vagina kita senantiasa sehat. Tadi dikatakan juga ceboknya diperhatikan gitu ya, bersihkannya dari depan ke belakang, jangan belakang ke depan. Karena kan di sini zaman sekarang ya toilet modern itu sudah banyak ya yang pembersih airnya itu dari belakang. Nah, itu saya pribadi juga udah mulai melatih diri sendiri kalau jika ketemu dengan toilet seperti itu kita nggak usah cebok bagian depan itu nggak usah, cukup bagian belakangnya aja yang dibersihkan. Nah, bagian depan itu pakai tisu aja teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi makanya untuk tips dari aku pribadi nih, untuk teman-teman wanita, sedia tisu kemanapun kalian pergi gitu. Betul. Jadi bawalah tisu basah, tisu kering. Tisu basah itu boleh tapi yang tanpa alkohol seperti itu ya Bidan Aya, benar ya? Oh, betul. Iya, jadi diperhatikan kalau kalian beli tisu basah itu dibaca yang alkohol free seperti itu. Jangan sampai ada yang alkoholnya seperti itu. Kalau amannya sih ya beli aja tisu yang buat bayi seperti itu. Itu pasti aman seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips juga dari sumbernya dari klikdokter.com. Yang pertama tadi sudah dibahas ya oleh Bidan Aya. Sorry ini sering salah sebut dokter bidan ya. Beda tipis lah ya, dokter dan bidan. Ya, jadi sudah disebut oleh Bidan Aya pakai celana dalam yang berbahan katun seperti itu ya. Betul. Supaya dapat menyerap keringat. Lalu gunakan sabun khusus vagina. Jadi ini juga nih informasi ini sepertinya informasi yang baru ya di perkembangan zaman. Kalau dulu ya belum ada kan ya sabun khusus vagina ya seperti itu ya. Sabun mandi biasa digunain. Iya, sabun mandi biasa. Nah, informasi ini juga perlu kita sebarluaskan nih. Ternyata jikalau memang sulit menemukan sabun khusus vagina atau mungkin ya terlalu mahal untuk kita beli, amannya pakai air biasa aja, betul tidak ya Bidan Aya ya? Daripada kita pakai sabun mandi ya. Seperti itu untuk membersihkannya. Nah, ini informasi ini perlu kita catat ya dalam ingatan kita, perlu di highlight gitu ya. Diingat terus-menerus bahwa untuk membersihkan vagina kita itu cukup dengan air biasa jika tidak ada sabun khusus vagina. Seperti itu. Jangan pakai
sabun mandinya. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya tips lagi untuk vagina kita sehat adalah menggunakan jika menggunakan panty liner perlu menggantinya. Nah, tadi sudah dikatakan juga oleh Bidan Ayah. Jadi pada saat kita menstruasi atau haid gitu ya. Nah, kita harus ingat tuh sering-sering ganti gitu ya pembalut kita. Nah, terutama juga yang pakai panty liner itu juga perlu diganti. Nah, ini Bidan, saya juga mau nanya nih sekalian ya, panty liner itu sebenarnya berfungsinya sehat nggak ya gitu? Rekomen nggak ya untuk kita pakai gitu kalau lagi keputihan gitu? Kalau saya pikir sih dari cerita teman-teman juga kebanyakan pakai panty liner nih ketika lagi keputihan ya. Gimana menurut Bidan Ayah? Oke, kalau menurut saya ya, saya sangat tidak menganjurkan panty liner dipakai. Tapi kalau, aduh repot nih Bu, kita kan mau pergi, saya keputihan. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah pakai panty liner, tapi di dalam tas saya tidak lepas yang namanya dalaman baru. Jadi saya mau dimanapun, karena kan saya ngerasa nih, oh saya mau pergi otomatis pakai jeans yang ketat, ya gitu ya, atau istilahnya kan nggak mungkin pakai yang kembor-kembor, kan begitu. Duh, aku ngerasa nih pakai celana aku ketat, aku mau pergi ke rumah si A, ke sana, ke sini. Aku di dalam tas pasti ada namanya daleman. Aku tetap usahakan pasti aku harus ganti daleman. Jadi tidak ada di diriku pribadi saya sendiri saya pakai panty liner. Gitu. Jadi jatuhnya tuh sebenarnya kan panty liner tuh ada zat di dalam tuh ya untuk menyerap keputihan. Gitu. Malah itu sebenarnya tidak bagus. Jadi meskipun repot, alangkah baiknya kita kemana-mana nih, aduh saya nggak jauh, nggak lama kok, cuman 6 jam aja. Tapi celana saya ketat nih, dalaman ketat, ini ketat. Lebih baik bawa dalaman baru di dalam tas, gitu-gitu. Jadi usahakan ada waktu ke kamar mandi, mau ke mall, ke rumah saudara, sampai di rumah saudara kita ganti, karena kita pakai celana ketat. Sampai di mall nih, aduh udah lama banget nih, otomatis kan lengket. Ruang vagina kan otomatis lebih lembab. Jadi sekalipun dalemannya itu jaring-jaring, ya jaring-jaring, tapi kalau pakai panty liner, otomatis lubang vagina kita akan tertutup sama panty linernya. Jadi tidak ada siklus udara, cuman siklus udaranya cuma di daerah bokong, bukan daerah kemaluan atau vagina kita. Jadi buat pribadi saya sendiri, saya tidak menganjurkan namanya penggunaan panty liner. Begitu kalau saya, begitu ya. Oke, terima kasih. Ya, info ini juga sudah pernah aku dengar sih ya dari beberapa dokter juga rekomend seperti itu. Jadi aku pribadi juga pernah konsultasi ke beberapa dokter ya memang seperti itu masukannya gitu. Jadi lebih baik ya. Jadi ternyata nih teman-teman, adik-adik, ibu-ibu semua, lebih baik kita bawa cadangan celana dalam, pakaian dalam seperti itu di dalam tas kita. Nah, terutama nih untuk teman-teman kuliah ya yang ekstensi yang seharian di kampus. Nah, itu penting banget dimasukin ke kemasan yang bersih, rapi seperti itu. Bawa plastik juga mungkin setelah yang ganti yang kita pakai kan bisa masukkan ke plastik seperti itu. Jadi itu lebih sehat ya dibandingkan pakai panty liner seperti itu. Ya, lanjut untuk kita menjaga vagina kita tetap sehat adalah saat mencuci vagina. Ini tadi ya sudah dikatakan. Lalu selanjutnya, usahakan vagina tetap kering. Nah, itu dengan membasuhnya menggunakan handuk lembut. Nah, setelah mandi atau buang air. Nah, ini yang jujur ya, aku pribadi juga prakteknya masih repot ya. Jadi kayak sedia tisu di kamar mandi itu kayaknya masih merasa boros juga, padahal tisu harganya nggak seberapa, terus lebih tepatnya merasa repot gitu. Nah, ini gimana ya caranya ya Bidanaya untuk bisa, karena kan kita memang ya setiap kita habis buang air ya, buang air kecil itu kan pasti kita untuk mengupayakan supaya vagina kita tetap kering itu kita harus jeda ya, jadi nggak langsung pakai celana menyeluruh ataupun nggak langsung bangun, tapi kayak jeda tetap jongkok atau duduk gitu. Nah, itu kan kadang pun masih nggak kering ya, jadi perlu kayak dilap gitu ya, dibasuh. Nah, itu gimana kalau nggak ada tisu gitu ataupun apakah memang kita juga harus sedia handuk khusus itu gitu di kamar mandi? Bagaimana menurut Bidanaya? Oke. Kalau saya pribadi, ini intinya saya kasih contoh diri saya aja ya. Saya kasih contoh diri saya.
Kalau untuk handuk kecil, khusus saya pasti ada. Dan saya tiap hari ganti. Karena saya ngerasa saya ini orangnya beseran. Dikit-dikit kencing. Nggak banyak minum juga tetap kencing. Jadi saya kalau ngerasa hari ini siklus saya, aduh saya kencing saya terlalu sering nih, nggak kayak kemarin. Jadi bukan sehari sekali saya ganti anduknya. Sehari bisa 2 kali. Ya, kadang kalau tisu itu pasti wajib. Di kamar mandi ada, di dapur ada, di kamar ada, ruang tamu ada, itu tisu pasti ada di mana-mana di rumah ini. Jadi kalau memang kan, aduh anduk nih nyuci lagi, cuci kering, berarti nggak bisa lebih dari 1. Ya istilah sehat itu mahal ya, inilah contohnya. Nggak bisa, nggak boros nih pakai tisu, cuci kering, anduk. Tapi ingat, ketika anduk yang kita pakai, usahakan cucinya itu jangan disatukan dengan baju kita atau baju suami. Karena itu kan khusus buat daerah kewanitaan kita ya. Jadi cukup direndam, kita sikat sendiri, cuma 1 anduk, nggak perlu mesin cuci, kita jemur sendiri, jadi nggak disatuin dengan pakaian suami, atau nyucinya dengan daleman kita sendiri atau daleman suami. Iya, oke. Terima kasih, Kak Aya. Nah, lalu selanjutnya tadi ya dibilang ya segera ganti celana dalam itu, bawa kemana-mana ya, Betul. kemanapun kita pergi, cadangan celana dalam. Yang selanjutnya adalah dari penggunaan celana yang ketat. Tadi juga sudah disampaikan ya oleh Kak Aya, coba diperhatikan. Nah, tapi ya tentu dong ya, pasti kita semua mau tetap modis seperti itu ya, mau tetap Ya, betul. modis. Bahkan sekalipun kita Muslim gitu kan, kita pun pasti kayaknya mau modis gitu. Nah, itu coba di tadi penanganannya. Kalau kita mau pakai yang ketat, ya tadi tips atasnya ini ya, segera ganti celana dalam kita gitu, bawa cadangan celana dalam. Yang selanjutnya, agar vagina kita tetap sehat. Nah, tentunya ya, ini yang penting juga, paling penting menurut aku pribadi juga. Kita perlu memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, asupan makanan kita, seperti itu. Makanan-makanan yang bisa membantu meningkatkan kesehatan vagina kita ya, contohnya yogurt, alpukat, sayuran hijau. Yang paling gampang ini sayuran hijau, teman-teman. Jadi aku pribadi juga sudah pernah dapat tips ya nih bidan ayah dari beberapa dokter bahwa kurangi sayuran seperti sawi putih, kol, seperti itu. Itu benar nggak ya, valid juga nggak ya menurut bidan ayah? Jadi lebih perbanyak konsumsi yang hijau-hijau seperti itu. Itu lebih sehat ya untuk vagina. Bagaimana menurut bidan ayah? Kalau untuk dibilang kita konsumsi 4 sehat 5 sempurna, berarti sudah mencakup di situ ya semuanya. Istilah kayak ada orang bilang, ih jangan banyak makan timun, nanti becek. Ya, jangan makan nanas, nanti becek. Itu fakta apa? Bukan ya. Kalau secara kesehatan, nggak ada hubungannya makan timun dengan becek. Nggak ada hubungannya makan nanas jadi becek. Kenapa keputihan kita abnormal seperti saya jelasin tadi? Terlalu seringnya kita mencuci juga nggak bagus. Terlalu sering gitu dicuci, itu tidak bagus. Pakai celana ketat, pakai panty liner, menggunakan alat-alat atau kayak sabun pencuci kewanitaan. Kayak diabetes juga mempengaruhi kita menjadi keputihan. Kenapa? Kita kan otomatis kalau diabetes itu bawaan badannya kan jadi kayak gatal. Lebih sensitif orang diabetes. Obesitas, kencing manis, itu mempengaruhi namanya keputihan. Jadi kalau istilah orang makan ini, nggak tahu ya, tapi menurut saya dan ada juga beberapa dokter, karena tiap persepsi dokter masing-masing berbeda. Tapi kalau istilah kayak nggak boleh makan timun jadi becek, makan nanas jadi becek, itu salah. Terjadinya keputihan yang abnormal karena gaya hidup atau kurangnya hygiene atau kebersihan pada daerah kewanitaan kita. Gitu. Oh, kalau yang sawi putih kayak gitu-gitu gimana? Kalau menurut saya nggak ada hubungannya. Nggak ada ya? Oh, oke. Nggak ada. Oke. Ya, intinya lebih menjaga tadi ya, betul. Iya, kebersihan gitu, keresikan ya, keresik gitu. Kita betul. Itu lebih mempengaruhi ya untuk keputihannya. Oh, oke. Terima kasih Kak Aya. Untuk penjelasan-penjelasannya, banyak banget nih ya, banyak banget hal-hal yang baru juga yang aku tahu, ternyata sebelumnya tidak pernah tahu, terus setelah bidan ayah menjelaskan, jadi tahu, atau juga beberapa hal yang dulu banget aku pernah tahu, tapi lupa karena belum pernah dipraktekkan gitu. Salah satunya yaitu bahwa cadangan celana dalam dulu pernah tahu,
pernah praktek, tapi sempat lupa. Udah sempat nggak bawa lagi seperti itu. Nah, thank you banget. Nah, di sini sekarang kita mau buka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Dipersilakan bisa diangkat tangan terlebih dahulu, raise hand di reaksinya, ataupun langsung buka kamera, angkat tangan. Oh, sudah ada Kalisa. Dipersilakan Kalisa untuk bertanya. Halo, selamat malam, Bidan Aya. Selamat malam, Elvin. Saya Lisa nih, kebetulan berat badan saya seksi nih, Bidan Aya nih. Di atas 80 gitu kan. Nah, otomatis sudah obesitas ya. Nah, saya menjalani yang seperti Bidan Aya bilang nih, pakai gonta-ganti celana dalam ya. Sehari saya bisa 2-3 kali ya, karena keringetan saya tuh over keringet banget gitu kan. Nah, mau info dong nih, tapi nggak di endorse ya. Sabun-sabun Miss V apa yang bagus gitu loh buat kita nih para perempuan gitu kan. Katanya air hangat dan sabun sirih ya. Tapi kan kita kalau sibuk nggak mungkin ngerebus daun sirih ya gitu. Nah, selama ini kan pakai laktasid nih. Cuman kayaknya kurang, mungkin ada yang lebih baik lagi dari itu gitu. Karena benar saya sehari itu bisa 2-3 kali saya ganti celana dalam gitu loh. Memang dijaga banget gitu loh. Oke, siapa tahu bisa kurus. Oh, salah ya. Salah ini nih. Makasih ya, Bidan ya. Terima Sehat kasih selalu. Sama-sama. Bisa langsung dijawab aja ya, Kak, ya, untuk setiap pertanyaan. Boleh. Ya, langsung aja. Terima kasih ya buat kakak tadi yang bertanya. Karena seperti yang saya bilang tadi, terjadinya keputihan, gatal daerah selangkangan, obesitas sangat mempengaruhi. Ya, kalau ditanya sabun jenis apa yang baik, saya nggak pernah pakai sabun, kakak. Bukan karena saya nggak obesitas, tidak. Kalau memang, aduh capek ini cari daun sirih, capek ini nyari istilahnya nyuci pakai air hangat, ngerebus lagi, nggak perlu kak. Cukup air mengalir, alirkan selang rajin. Pastikan daerah vagina itu kering, tidak lembab. Gunakan celana dalam yang tidak ketat, yang terbuat dari katun gitu. Ya, jadi kalau ditanya sabun, saya nggak rekomendasi untuk pakai sabun apapun. Itu doang. Karena sangat akan membahayakan ketika pakai sabun, tiba-tiba vagina jadi kering, akan merembet ke daerah selangkangan lainnya. Karena kan maaf nih, istilah kakak kan berat badan obesitas. Atur pola makan, kalau perlu istilahnya, kalau cuman keringat, gatalnya belum hebat, konsumsi jamu, Kak. Banyak kan jamu keliling, jamu kunyit, sehari sekali. Kalau andaikan daun sirih itu susah sekali. Enggak, jadi kalau kita bikin sendiri nih, kita bisa bikin sendiri. Jadi kayak kunyit kita parut, kita rendam air panas, tuang 2 sendok madu, udah. Kita konsumsi sendiri. Jadi kan kita minum tuh sedikit gelas, simpan nanti di kulkas, semakin dingin semakin enak seperti es. Nanti minum lagi tiap hari. Iya, karena saya juga sadar nyari daun sirih juga nggak gampang. Terus bikin air panas harus, iya kalau dispensernya lagi lampunya hijau kan ya. Kalau kagak nunggu lagi gitu ya. Jadi maksudnya kalau kuning hati-hati. Atur pola makan yang baik, tetap olahraga. Olahraga itu nggak harus lari, nggak. Putar daerah rumah 1 putaran, jalan santai, itu termasuk olahraga. Karena saya sadar obesitas juga olahraganya terbatas dan tidak bisa olahraga berat. Jadi itulah gaya hidup yang lebih cocok dan lebih aman buat penderita obesitas daripada harus pakai sabun kewanitaan yang ada di supermarket. Oh iya, baik. Makasih banyak Kak Aya. Sama-sama. Luar biasa. Ini berarti kan kalau saya tuh kalau nggak ganti kalau gatal sih nggak ada nih, Bidan. Oh iya. Gatal nggak ada. Aduh, ada Cuman laki-laki ya di sini ya. Nggak apa-apa. Kita kan edukasi. Edukasi ya. Kalau gatal nih nggak, cuma kalau saya nggak ganti celana dalam gitu kan, dalam sehari itu kan aktivitas full gitu kan. Betul. Itu suka lecet karena kan pahanya kan besar gitu ya. Jadi iya, saya 2 kali sampai 3 kali ganti itu pasti gitu loh. Jadi pakai air mengalir aja lah intinya ya. Nggak usah air pakai mengalir.
Nah, saya juga punya kebiasaan, ini kita nggak ada benar ya kata host, nggak bicara porno, nggak bicara apa, kita kasih edukasi. Saya anggap nih sebagai contoh, ini V kita, ini paha, ya, ini selangkangan. Saya pribadi aja, saya kasih contoh diri saya sendiri. Saya nggak pernah pakai daleman yang ujung dalemannya tuh kena ke sini. Tahu kan ya, yang kayak memang saya sarankan untuk pakai yang tidak ketat, tapi bukan berarti kan sering tuh yang ada daleman itu yang pinggir CD kita kena ke dinding selangkangan. Ada kan ya? Jujur, saya suka pakai daleman yang cuma sebatas di daerah kewangitan saja. Jadi nggak kena ke dinding, karena saya orangnya juga iritasi. Makanya saya selalu kalau haid itu sejam sekali ganti pembalut, 2 jam sekali. Saya nggak pernah lebih dari 2 jam. Makanya saya boros di pembalut. Tapi kalau memang serasa tidak repot, karena kan ada tuh orang yang pakai pembalut tiba-tiba beluntusan, gatal selangkangan, bahkan bokongnya gatal ketika lagi haid, karena hormon kita kan lagi berubah. Apalagi yang penderita obesitas, otomatis ketika menstruasi kan akan lebih gatal, karena kan efek menstruasi kita gatal, kita pasti gatal karena efek hormon. Jadi kalau bagi yang kayak obesitas, posisi lagi menstruasi, kalau tidak kerja, alangkah baiknya pakainya bukan pembalut. Atau anduk putih, anduk buat orang olahraga di sini. Jadi kita menstruasi pakai kain, kayak zaman dulu. Kalau tidak punya kegiatan di luar. Jadi kenapa? Karena kan kalau obesitas kan pahanya lebih gemuk dan menutupin jalannya vagina, maksudnya daerah kemaluan kita kan tertutup sama lipatan paha. Betul. Jadi kalau nggak ada kegiatan, repot memang, tapi lebih bagus pakai kain. Kayak zaman nenek kita dulu, pembalut kan belum ada ya. Tapi kalau keluar silahkan pakai pembalut dengan syarat rajin, maksimal 2 jam sekali kita sudah ganti. Jadi nggak tunggu penuh, ganti tunggu penuh. Begitu. Jadi nggak usah pakai sabun apa-apa, Kak. Kalau saya sangat tidak menganjurkan karena sabun itu punya pH. pH di dalam sabun yang mengakibatkan vagina kering. Kita punya asam dan basa. Jadi sabun itu bisa bikin asam pH kita berapa, tiba-tiba menjadi terlalu asam. Jadi bagi yang sudah menikah, untuk program sangat tidak bagus. Ketika daerah kemaluannya atau vaginanya terlalu kering, terlalu asam, terlalu basah, apalagi asam. Jadi ketika sperma masuk ya mati, karena vagina kita sendiri. Itulah efek penggunaan sabun-sabun. Karena kan nggak semua sabun kayak iklan, bagus nih pH-nya sekian. Tapi kan ketika kita rasakan dampaknya ke depannya akan lebih panjang begitu. Jadi tidak saya sarankan. Tidak menyarankan ya. Tidak Oke, menyarankan. makasih banyak. God bless you. Sama-sama Kakak. Terima kasih Bidan Aya untuk penanya selanjutnya nih ya. Dari teman-teman Unindra semua nih. Coba saya pribadi pengen tahu nih dari peserta yang ada, selain dari teman-teman Unindra, ada yang ingin bertanya nggak ya? Mungkin dari Salba, di sini ada Laila juga, ada Aprianti, ada Busri Haryati, ada Wana, ada Widya Febriani, ada siapa lagi nih? Tadi sempat keluar lagi ya, Ita. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya terlebih dahulu nih sebelum dari teman-teman Unindranya lagi yang bertanya. Dipersilakan, dibuka kesempatan untuk bertanya. Ayo, yang mau atau bertanya. Mungkin bercerita sedikit pengalaman boleh. Kita nggak nyebar aib ya, kita benar. Benar kan buat diri sendiri juga kan gitu. Yang terbaiknya buat apa, karena ini kan bukan mencakup yang namanya sesudah menikah ya. Sebelum menikah juga pasti mengalami seperti ini, bahkan sesudah menikah, bahkan yang sudah orang tua juga pasti akan mengalami ini. Ayo, siapa lagi bertanya? Belum ada. Mungkin kalau belum ada bisa dipikirkan lagi. Kalau misal masih ragu, boleh ditulis aja ya di kolom chatnya, di ruang chatnya, nanti saya yang bacakan seperti itu ya. Jika memang kurang bisa buka mic ataupun buka kamera, nggak apa-apa, ditulis di chat aja, nanti akan saya bacakan ya untuk ditanyakan ke Bidan Aya. Nah, berarti sekarang dipersilakan untuk teman-teman Unindra ya. Kita kasih kesempatan untuk Kak Yunda. Dipersilakan Kak Yunda. Oke, sebelumnya selamat malam Bidan Aya. Selamat malam, Mbak.
Silakan, nggak bayar. Kan sekarang kan sempat booming tuh ya masalah soal softtek yang dibuat dari bahan gitu Mbak. Mbak kan Bu Bidan gitu kan. Nggak apa-apa, kita kan. Nah, menurut Ibu itu kita tuh lebih baik menggunakan softtek yang terbuat dari bahan kayak gitu atau yang biasa yang terbuat dari kapas yang biasa kita pakai sehari-hari. Terima kasih Bu Bidan. Kalau bagi saya, pembalut apa yang bagus, kapas atau ini, semua pembalut kan mengandung zat sesuatu. Saya nggak tahu ya zatnya apa, tapi kan dia fungsinya untuk menyerap haidnya juga. Jadi mau pembalut apapun, selama itu satu nyaman, tidak kasar, elastis buat kitanya, artinya apa? Nggak kaku. Ketika dipakai, kita tuh nggak ngerasa kayak, ini kok jadi bokong gue puntus-puntus ya, kok pakai ini kok jadi gatal ya. Selama pembalut yang digunakan nyaman buat kita, tidak ada efek gatal, tidak kasar, menurut saya aman. Karena mau pembalut menggunakan kapas, menggunakan apa, tetap ada zat di dalam yang fungsinya untuk menyerap air atau darah yang ketika kita gunakan menstruasi. Itu aja. Kalau malah lebih bagus, seperti saya katakan, menggunakan kain. Begitu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau mau bagus kembali ke zaman dulu berarti ya Bidan ya. Betul, betul. Menurut saya, karena saya masih menggunakan itu. Syukurlah saya terlahir dari zaman dulu ya kan. Jadi nggak mau nenyek. Memang lebih aman itu ya, air biasa juga itu udah cari amannya ya itu gitu. Nggak usah pakai yang macem-macem lagi. Tapi kalau memang mau pakai ya kita sendiri kan bisa tadi ya merasakan, misal udah nyamannya pakai sabun vagina nih, mungkin kita sendiri bisa merasakan ya Bidanaya ya, apakah itu membuat apakah membuat vagina kita kering atau tidak, terus pembalut tadi juga ya, jenis pembalut apakah membuat sakit atau tidak nyaman atau jadi mudah terlalu kering, seperti itu ya. Kita sendiri yang bisa indikator sehat apa tidaknya vagina kita itu sebenarnya diri kita sendiri juga gitu. Harus lebih peka ya terhadap milik kita sendiri gitu. Pemberian dari yang Maha Kuasa juga perlu kita jaga. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari peserta ya, dari teman Salba. Bu, saya ingin bertanya, ketika sedang haid kan pasti mengalami mengalami sembilangan ya. Menurut Bu Bidan, itu penyebabnya apa? Bagaimana kita mengatasinya? Maaf, kesembilangan apa ya? Itu coba kesembilangan apa ya? Itu bahasa apa? Maaf nih. Maksudnya sembelit, nyeri. Ya Ibu, yang saya tahu sembilangan itu kayak nyeri saat haid gitu perutnya. Nah itu tuh maksudnya maaf nih ya, saya kan nggak tahu bahasa sembilangan gitu. Sebenarnya untuk secara normalnya setiap menstruasi pasti mengalami nyeri haid. Tapi ada nyeri yang bahkan ada yang nggak nyeri, ada nyeri yang cuman biasa aja, ada yang nyeri bahkan di hari pertama sampai mau pingsan. Kita sharing ya, karena saya sudah mengalami dan saya sudah melakukan pengobatan. Saya ngerasa siklus menstruasi saya normal 7 hari. Hari pertama nyeri, hari ke-6, 7 kita bersih. Itu normalnya wanita. Ya, terus setiap bulan dapat. Artinya setiap per 28 hari kita menstruasi. Itu normalnya secara teori. Tapi ketika saya ngerasakan menstruasi di hari pertama, sakitnya itu luar biasa. Dan cuma di hari pertama. Hari kedua udah enggak. Jadi ketika hari pertama saya kadang bisa tersujud, bisa pingsan, bisa nggak jelas karuan. Saya ngerasa nih, oh keputihan saya normal. Saya jaga kewanitaan saya, pola hidup saya merasa sehat. Saya menjaga pola makan yang baik, meskipun kadang suka makan mie ayam jarang-jarang gitu ya, itu lumrah. Tapi ketika saya ngerasakan nyeri sudah tidak tertahankan karena posisi juga saya sudah menikah, kok saya belum punya anak, ya pasti ngerempetnya ke situ. Saya tiap bulan haid, saya kontrol selama setahun ke suatu dokter spesialis, otomatis dokter spesialis. Saya dilakukan USG, transvagina, saya tidak ketemu.
Saya pede karena ya iyalah aku normal, haidku ini 7 hari aku normal. Tapi kok sakitnya kok nggak karuan? Kok sakitnya sampai saya mau pingsan? Jadi setiap saya menstruasi hari pertama, itu suami nggak kerja. Saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi bukan USG lagi, bukan transvagina. Saya lakukan CT scan. Ternyata saya didapatkan kista. Kita cerita ya. Saya didapatkan kista dan kista saya sudah 5,5 cm. Jadi buat yang, dan ketika saya lakukan operasi kista, yang sekarang saya rasakan 2-3 bulan saya pasca operasi, saya tidak sakit haidnya. Jadi buat wanita yang ngerasa tiap haid hari pertama, sakitnya masih bisa dibawa main, sakitnya masih biasa, ya menurut saya nggak masalah. Tapi apabila tingkat sakitnya dengan fase yang cukup panjang, artinya bulanan bahkan tahunan, dan makin meningkat tingkat sakitnya, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan di dokter spesialis ginekologi atau dokter kandungan. Dilakukan nih USG nggak ketemu. Transvaginal itu apa? Kayak alat dimasukin ke dalam lubang vagina. Ya, maaf nih saya contohin. Itu namanya transvaginal. Artinya apa? Lebih akurat alatnya daripada USG biasa cuma di perut atau daerah ke simfisis atau daerah kemaluan kita yang disorot. Nggak dapat nih, lalu dilakukan transvaginal. Nggak dapat juga, tapi masih sakit. Aduh, masa sih kita minum obat nyeri terus? Saya sangat sarankan untuk melakukan namanya CT scan. Karena CT scan kita ketahuan semua. Keadaan kalaupun sebenarnya semua wanita tuh punya kista, Mbak. Tapi ada kista yang tidak berkembang dan kistanya mengecil bahkan hilang. Jadi kalau kista di bawah 5 cm tidak dilakukan operasi. Jadi kalau kistanya 2 cm nih, CT scan, kamu kista, ada kista tapi 2 cm. Biasanya dokter nggak akan operasi karena di bawah 5 cm. Tapi lihat tahun depan, tiap bulan pantau, kok makin sakit? Katanya 2 cm bisa hilang di bawah 5 cm, kok makin nyeri? Saya sarankan periksa lagi ulang. Kenapa? Apabila tahun ini nih 2 cm dikatakan kista saya atau 3 cm. Tahun depan makin nyeri. Biasanya kistanya makin membesar, bukan mengecil. Ya, jadi ketika saya sudah pasca operasi, saya haid, saya nggak ngerasain sakit sama sekali. Oh gini ya, haid itu nggak sakit. Oh berarti kemarin saya bertahun-tahun saya sakit dari awal haid saya akhir balik. Oh saya kista saya berkembang. Ya, jadi buat mbak-mbak yang merasakan menstruasi sakitnya luar biasa sampai harus dibantu dengan obat nyeri, saya sangat sarankan dan harus dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Ya, jadi jangan ditahan-tahan seperti saya. Meskipun saya medis, karena saya ngerasa teori saya itu saya nggak. Kalau kista itu kan kayak haidnya lebih dari 7 hari, 3 hari aja udah bersih. Jumlah darahnya udah seperti pendarahan, bisa haid 9 hari, 10 hari, bahkan bisa 2 minggu tuh haid terus. Jadi bukan fake. Terus setiap haid itu sakit luar biasa. Berhubungan intim bagi yang sudah menikah rasanya nyerinya luar biasa. Nah itu sudah jelas tandanya. Tapi bagi yang belum menikah nggak mungkin berhubungan, istilahnya belum berhubungan. Jadi saya nggak tahu nih, haid saya itu normal 7 hari bersih, tapi sakit sekali. Sangat saya anjurkan untuk pemeriksaan ke dokter ginekologi atau dokter kandungan. Jangan larinya ke bidan, sayang. Meskipun saya bidan, jangan larinya ke bidan. Iya. Oke, terima kasih Kak Aya. Jadi Sama-sama. wajar ya kalau ketika kita menstruasi Wajar. ini sakit karena ada proses ya pelepasan Hormon. ya pelepasan Pelepasan. hormon, terus sel telur tersebut gitu ya juga Peleburan, ya. Iya, peleburan itu jadi mengalami kontraksi juga ya, kontraksi kecil ya. Jadi Betul. pernah dapat informasi dari dokter kandungan juga seperti itu. Jadi sangat wajar kalau kita wanita, sudah kodrat kita wanita mengalami sakit pada saat menstruasi atau haid ya. Tapi jikalau ada merasa kok tambah sakit, itu perlu diperiksa segera ke dokter kandungan tadi ya. Kalau sakit haid atau menstruasi tepatnya ke kandungan ya, bukan ke kulit dan kelamin seperti itu. Kelamin, betul. Oke. Nah di sini ada satu penanya lagi nih dari peserta. Haidnya itu tidak lancar, bahkan 5 bulan terakhir tidak haid, hanya flek terus selesai. Nah setelah flek hilang, keputihan yang bening itu timbul, tapi seminggu bidan seperti itu. Nah bagaimana ya? Apakah itu normal? Terus hal apa yang harus dilakukannya seperti itu kayak? Mungkin bisa bantuan informasi tipsnya, arahannya. Sebelumnya mau saya tanya, yang bertanya sudah menikah apa belum? Kalau Sudah dia ya. belum menikah, Iya.
pertanyaannya cuma simpel ya. Aku haid nih jarang, bisa 2 bulan sekali, 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan setahun ada yang tidak haid, belum menikah. Cuman satu, konsulkan ke dokter ginekologi. Karena biasanya mayoritasnya seperti itu ngaruh di berat badan, hormonnya tidak normal, entah baik itu progesteronnya yang lebih tinggi, estrogennya lebih tinggi, dianjurkan mumpung kalau memang belum menikah, bagi yang bertanya, disarankan untuk segera kontrol ke dokter kandungan supaya dapat segera ditangani. Takutnya itu bisa ngaruh dari istilahnya sel telurnya kecil, yang kedua hormon yang seperti saya katakan, atau permasalahan lainnya ada pada dalam dirinya. Jadi ketika nanti dia sudah menikah, dia tidak mengalami yang namanya, maaf nih ya, susah memiliki keturunan. Intinya kalau udah mengalami 3 bulan nggak haid, 6 bulan nggak haid, tahun, bahkan ada setahun pas saya nggak haid, belum menikah, saya sangat sarankan untuk periksa ke dokter kandungan. Ya, bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, tetap ke dokter spesialis kandungan. Jangan ke bidan. Iya. Karena ujungnya cuma akan dikasih obat. Kalau kita ya, cuma akan memancing untuk memberikan obat pemancing haid. Oh, tapi kan melancarkan haidnya. Kurang, betul, tapi kan kurang efektif menurut saya karena yang bertanya ini sudah merasakan berbulan-bulan, sekian bulan sekali baru haid, bahkan cuma ngeflek doang, dan itu kan kita udah ketahuan bahwa kita ada masalah di hormon kita sendiri. Begitu. Oke, terima kasih Bidan Aya. Jadi langkah tepatnya adalah segera periksakan diri ke dokter kandungan ya. Dokter kandungan, Iya. betul. Untuk kita menenangkan diri, hilangkan rasa ketakutan juga ya, seperti itu ya. Jadi Betul. supaya kita dapat penanganan yang tepat. Oke, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk teman kita Kak Eka Farah, dipersilakan. Ya, selamat malam sebelumnya semuanya. Rekan-rekan yang... Selamat malam. Selamat malam, Bidan Aya. Selamat malam, Kakak. Iya, saya Farah dari Unindra. Mm-mm. Mau sharing aja. Kita Kemarin, sharing ya. baru seminggu yang lalu, kejadian itu keputihan. Tapi keputihannya nggak seperti pada umumnya karena sebetulnya sebelum-belumnya itu keputihan tapi jarang. Malah hampir nggak pernah gitu. Terus kenapa saya bilang jarang? Karena kan biasa kita suka periksa cairan dalam gitu kalau lagi pipis ya. Dan itu memang hampir nggak pernah ada kayak keputihan walaupun mau menstruasi atau ketika setelah itu ya dokter ya. Jadi saya pikir normal aja gitu. Nah kebetulan saya udah menikah, baru setahun menikah. Kemudian baru seminggu yang lalu itu saya temui memang 3 hari sebelum kejadian vagina saya tuh rasanya gatal luar biasa dok. Gatal. Padahal saya seperti biasa kalau menjaga kebersihan ya ganti celana dalam gitu ya normalnya 2 kali ya mandi segala macam seperti biasa aja. Terus memang di kantor saya itu kan ada toilet baru 3 bulan ini. Jadi toilet yang dia kerannya keluar dari si WC-nya itu dokter. Klosetnya itu. Biasanya kan yang dulu pakainya pakai shower. Walaupun duduk gitu ya. Nah ini baru 3 bulan belakangan ini saya pakai kloset yang baru ini nih dari kantor kayak gitu. Kemudian saya pikir ya udah biasa aja normal. Nah, seminggu yang lalu saya kejadian keputihan tapi dia modelnya tuh berenjil kayak susu ngegumpal gitu dok. Oh iya. Kayak susu pecah. Iya. Terus akhirnya Farah khawatir kan takutnya kenapa-napa karena nggak pernah kayak gini nih sebelumnya kayak gitu. Akhirnya sempat kemarin ke puskesmas ditanya-tanya segala macam dari pola kayak dari pola kehidupan sehari-hari kayak tadi Bidan Aya juga bilang ya ngejaga kebersihannya kayak gimana. Saya bilang saya pada normalnya aja sih dok, saya bilang gitu. Terus sebelum ke puskesmas juga Farah sempat 2 kali pakai air rebusan sirih kayak tadi dokter Aya saranin tuh. Itu semua Farah lakuin tuh dok dari seminggu yang lalu kemarin kejadian itu sampai akhirnya gatalnya nggak hilang juga. Farah putusin ke puskesmas ya kemarin itu ke dokter. Ada juga dia kayak puskesmas tapi ada bidannya gitu dok di situnya. Akhirnya Farah konsul di situ. Ya udah akhirnya dikasih obat kayak untuk yang dimasukin ke vagina sama buat diminum anti gitu ya. Cuman yang Farah
Ini adalah memangnya sebegitu pengaruhnya dok kloset yang keluar dari kerannya keluar dari klosetnya itu, atau karena keputihan itu pengaruh juga nggak sih karena kitanya lagi pikiran, kecapean atau segala macam gitu yang Farah mau tanyain. Ya terima kasih sebelumnya. Oke, makasih loh Mbak. Ya, sama-sama. Kita nggak usah kaku-kaku ya. Tadi kan katanya nggak pernah keputihan. Ya, tiba-tiba keputihan. Seperti yang saya bilang, keputihan normal itu kan dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak gatal. Ngerasa nih, kok sekarang saya keputihan. Jadi kalau keputihan normal itu kan kayak putih air, putih cermin, dengan sama kayak susu pecah. Pernah lihat susu pecah nggak? Iya. Nah, selama keputihan, terus tadi kan ada foto saya warna kuning. Keputihan kuning itu bisa saya katakan juga normal ketika biasanya terjadi mau menstruasi. Pertama kuning, terus kecoklatan, terus darah haid, lalu nanti kayak flek-flek, baru nanti putih sedikit ke kuning-kuningan, kayak lem istilahnya. Nanti dia putih susu, terus jadi putih bening air. Itu kan tahapan keputihan. Selama yang dirasakan, kok gatal? Gatalnya daerah mana? Bibir vagina kita itu kan ada bibir luar, ada bibir dalam. Kalau cuman gatalnya di sini, kok putihan aku gatal. Lihat jumlahnya, Mbak. Jumlahnya lebih banyak enggak? Kalau sebenarnya keputihan mau masuk masa subur itu becek. Itu lumrah. Wanita yang mau masuk masa subur 14 hari terhitung dari haid pertama, itu pasti keputihannya istilah saya lagi becek. Libido kita lagi hori-horinya bagi yang sudah menikah. Ya, masa subur berarti ovulasinya lagi keluar, lagi masa ovulasi. Nah, lalu ditanya, kok gatal? Ngaruh nggak sih kloset? Saya pribadi, meskipun dimanapun, saya nggak pernah pakai WC duduk di mall, di kantor, di rumah sakit, saya nggak pernah pakai WC duduk, saya cari pasti WC jongkok. Itu yang pertama. Kalau ditanya kok bisa gatal, kita lihat, Mbak, selama ini kegiatannya, selama kerja, pakaiannya seperti apa? Kalau memang rebusan daun sirih itu dipakai, baru 2 kali, terus tiba-tiba gatalnya semakin digaruk, semakin enak, semakin gatal. Ya, biasanya kalau kita, ini bagian Dominika ya, karena mbaknya Dominika, coba diusahakan sebelum berhubungan, suami istri bersihin diri dulu. Ya, jadi istilahnya kalau kita mandi sore, maaf nih, kita berhubungannya subuh, lagi baru bangun tidur, usahakan cebok dulu. Atau tiba-tiba baru bangun, atau malam, suami, dan semacamnya, saya mandi jam 5 sore, berhubungannya tengah malam. Kita kan udah pakai daleman yang tadi kita mandi. Coba pertama lakukan, usahakan sebelum berhubungan, suami istri bersihin alat kewanitaannya dulu, atur pola makan, gunakan celana dalam yang dari katun. Tapi kalau semakin gatal, dia semakin enak digarut, warna keputihannya kuning kehijauan, terus baunya menyengat, tetap saya sarankan untuk dilakukan pemeriksaan. Kenapa seperti itu? Ditakutin ada bakteri. Biasanya itu kalau gatal jamur, Mbak. Jamur itu timbulnya karena lembabnya di area kewanitaan, kurangnya hygiene di wanitanya, pola makan dan pola hidup yang tidak seimbang atau tidak baik, sama obesitas. Ya, tapi kalau ngerasa saya ngelakuin semua nih, gatalnya gatal-gatal manja, ya nggak apa-apa dipakein salep jamur, tapi khusus daerah kewanitaan. Ngaruh nggak kloset yang tadi? Kalau kloset duduk kan sekloset beramai-ramai ya. Coba kalau memang di kantor ada WC jongkok, gunakan WC jongkok, jangan WC duduk. Kecuali Mbak kalau mau duduk, mau nggak ada WC duduk, nggak ada hubungannya airnya. Kecuali kalau semua air menurut saya sama aja ya. Kalau airnya warnanya putih jernih kayak air rumah ya nggak ada masalah, Mbak. Tapi kalau soal melihat ada bakteri nggaknya di air kan itu harus di laboratorium. Tapi kalau istilah nggak ada WC jongkok, usahakan coba sisi kloset itu ditaruh tisu. Jadi sebelum kita dudukin, meskipun disiram dulu dinding kloset WC duduknya, timpah tisu. Jadi bokong kita nggak skin to skin ke kloset tersebut.
Coba, tapi kalau memang masih gatal, keputihannya, selama keputihan Mbak enggak kuning kehijauan, menurut saya nggak ada masalah. Kalau gatalnya cuma di bibir-bibir vagina, bisa jadi karena ngaruhnya dalaman yang Mbak pakai. Itu satu, atau Mbak pakai panty liner atau semacamnya. Kedua, usahakan pola hidup sih Mbak, banyak minum air putih. Ya, tapi kalau makin gatal ke dokter SPKK. Kembali ke dokter SPKK. Kalau kemarin sih kejadiannya setelah berapa kali aku nurutin anjuran dokter tuh, aku minum obatnya segala macam ya, bidan sama masukin yang di vagina. Iya. Oke, nggak gatal lagi. Cuman kan memang pada saat lagi pengobatan dianjurkan tidak berhubungan dulu gitu. Oh iya, saya paham. Belum tahu karena kemarin kejadiannya tuh tahu ada putih-putihnya itu sampai menggumpal, itu adalah di kelaminnya suami kayak gitu. Jadi sekarang belum tahu nih, karena kan belum berhubungan. Maaf ya, bukan nyerok ya. Nggak apa-apa ya. Karena hubungan, jadi belum tahu apakah itu masih ada atau tidak gitu. Tapi kalaupun ternyata masih ada, mungkin harus balik ke dokter lagi itu kali ya, bidan. Saya sebenarnya tahu tujuannya kemana ini. Makanya dokternya mengatakan tidak berhubungan, saya paham. Cuman kan ini lebih spesifik dan lebih mendalam secara pribadi internal rumah tangga. Ya, saya maksudnya karena ini kita lagi sharing dan ini kisah pribadi, tapi saya tahu nih alurnya kemana dan sudah ranah yang lebih sensitif. Jadi saya cuma mengatakan begini Mbak, takutnya jadi saya terlalu jujur, repotnya di rumah tangga. Ya, maksud saya itu gini, kalau gatalnya semakin menjadi luar biasa, terus si suami juga, dari pihak si suaminya juga menunjukkan tanda-tanda yang tidak seperti biasa, seperti istilahnya keluar cairan mendadak, tanpa sebelum berhubungan, lalu nyeri pada bagian suami, atau si mbaknya gatalnya makin hebat, keputihannya kuning hijau, bahkan bercampur darah, disarankan ke dokter SPKK. Kita nggak perlu takut ke dokter SPKK, nanti dibuka, dinganga kalau udah suami. Ketika nanti dilakukan observasi, tanya jawab, dokter penyakit kulit dan kelamin tahu nih alurnya, baru dilakukan swab. Artinya apa? Keputihannya diambil, di swab pakai kasah atau pakai alat gitu. Tapi kalau serasa tanya jawab kita masih mendasar dan abnormalnya ringan, dokter tidak akan melakukan pembukaan atau yang namanya penswaban pada daerah kewanitaan kita. Jadi nggak perlu takut ke dokter kulit dan kelamin. Selama memang gatalnya masih manja-manja, coba cebok pakai air mengalir atau air hangat gitu. Tapi kalau gatalnya makin ini, tetap ke dokter kulit dan kelamin. Dan tetap perhatiin, karena Mbak bilang kan keputihannya ada pada bagian di suaminya, terlihatnya kan begitu waktu berhubungan, ya. Bisa jadi itu lagi masa subur Mbaknya berhubungan. Jadi beceknya kita di situ loh, pelumasnya kita. Jadi istilahnya kalau kita lagi, betul. Jadi kalau lagi masa subur kita berhubungan, artinya lagi masa ovulasi, otomatis maaf ya kalau ada yang di sini laki-laki, kita kalau lagi becek ini masa subur. Berhubungan kan itu sebagai pelumas buat kita supaya kita tidak sakit. Biasanya kan ketika ada penggesekan, dia akan lengket keputihan kita di buah zakar suami. Ya. Dan dengan syarat kita tidak gatal. Tapi kalau kita gatal di layan bibir, bisa ada jamur. Nah, kok bisa jamur? Seperti yang saya bilang tadi, baik celana dalam ketat, pakai panty liner, tinjerinya ketat, jarang ganti pembalut, terlalu sering pakai panty liner, sabun-sabun dan semacamnya. Tapi kalau nggak gatal, Mbak, dan ada keputihan di kelamin laki-laki, suami kita yang lengket, biasanya kita lagi masa subur. Kita lagi becek-beceknya kalau bahasa orang awamnya ngomong. Ketika lagi becek, ketika lagi masa subur, kitanya memang lagi banjir-banjirnya. Jadi keputihan kita tuh lengket di daerah baik itu penis suami atau daerah buah zakar bawah. Ya nggak sih di situ? Karena kita lagi penggesekan. Gitu aja. Membedakannya gatal apa tidak. Sudah. Kalau gatal, kita konsulkan ke dokter spesialis kulit dan kelamin aja. Jadi jangan ke puskesmas lagi. Karena nasinya akan seperti itu juga. Obat dimasukin ke vagina, obat dimasukin ke vagina, obat dimasukin ke vagina. Gitu. Ya. Iya, makasih banyak ya. Sama-sama.
Terima kasih untuk Kak Eka Farah. Tadi sekali lagi ya, mungkin itu maksudnya bidan ayah. Tadi itu untuk klosetnya itu yang airnya dari belakang gitu. Jadi ya, pernah yang sharing terbaru ya. ya. Kalau itu kan memang sangat berpengaruh ya untuk kesehatan vagina kita. Tadi kan bidan sudah mengatakan juga baiknya yang dari depan ke belakang, bukan belakang ke depan ya. Nah, memang sulit ya kalau memang ternyata itu di kantor kita gitu, Mas. Tadi kalau Betul. saran dari aku juga ya itu kita kalau yang bagian depannya pakai tisu aja gitu dilap. Kalau nggak sedia Atau tisu bawa air basah. mineral. Ya, Bawa air mineral. kalau nggak repot, iya. Kalau repot ya pakai tisu basah yang tanpa alkohol seperti itu untuk bagian vaginanya. Jadi seperti itu. Kalau aku pribadi seperti itu caranya untuk mengatasi toilet duduk yang siramnya itu dari belakangnya. Kalau misalnya toilet duduk yang biasa ya itu kita juga perlu lap dulu ya tadi kalau nggak dikasih tisu ya kita lap dulu. Kalau aku selalu membiasakan diri mengingat untuk lap dulu kalau kita mau masuk duduk. Jadi kalau aku buang air kecil itu kalau toilet duduk pasti agak lama karena itu proses ngelapnya dulu gitu. Nah bahkan sampai aku udah selesai pun ya kadang takutnya orang yang setelah aku lupa kan jadi aku lapin lagi dulu jadi kayak gitu membiasakan diri seperti itu ya mungkin Kak Eka Farah perlu kita latih juga untuk demi kesehatan kita sendiri seperti itu. Oke semakin malam kita persilakan satu penanya lagi aja ya nanti oh iya nih bidan ayah boleh nggak nih kalau kita ada yang mau nanya-nanya pribadi lebih lanjut ke Kak Ayah boleh nggak boleh ya berarti boleh di share nomor handphonenya boleh mungkin boleh ditulis di kolom chat ya kayak ya Oke. boleh ya atau aku yang share ya nanti ya sambil Kak Bonita bertanya nanti aku share nomor handphonenya bidan ayah di kolom chat ya bagi teman-teman kakak-kakak adik-adik yang ingin bertanya lebih lanjut secara pribadi bisa menghubunginya langsung nanti nomornya tersebut ada WhatsApp-nya ya bisa kirim chat WhatsApp ya begitu ya di jamnya jam berapa nih Kak Ayah mungkin supaya bisa lebih menjawabnya lebih enak gitu. Jam berapa kira-kira available-nya? Saya kan kalau konsul via WA saya akan balas semaksimal saya mungkin karena ada yang konsul jam 11 malam, 12 malam saya masih belum tidur saya balas. Oh, oke luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, silakan dipersilakan Kak Bonita Maris. Selamat malam Bu Bidan. Selamat malam Pak. Saya ingin bertanya sekalian sharing sebentar nggak apa-apa ya malam ya Bu Bidan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ungkapan dari hati juga ya. Bila keputihan itu apakah boleh kita sebagai suami istri berhubungan? Oke. Boleh. Nah, saya pikir nggak lanjut dulu pertanyaannya. Satu lagi. Kan tadi Bu Bidan cerita, Bu Bidan ada kista. Ya. Nah, saya miom Bu Bidan. Oke. 2 kali dikuret. Oke. Nah, yang satu pakai program sama dokter kandungan di rumah sakit sama dokter Herbat Situmorang. Tapi Tuhan tidak berkehendak. Mau cek detak jantungnya tidak ada, akhirnya dikuret. Nah, saya sempat sebelum berhasil yang pertama itu sempat disuntik di bagian perut. Oh ya. Tapi nggak berhasil. Tapi dikasih obat yang ada gambar orang wanita yang lagi hamil Bu Bidan. Nah, dikasih obat itu seminggu langsung ada janinnya. Cuman kurang lebih 3 bulan dia tidak detak jantungnya nggak ada, dikuret. Nah, 2 Bu Bidan tahun kemarin saya juga ini yang hamil kedua ini hamil alami ya Bu Bidan ya. Oke. Tanpa ke dokter spesialis lah. Hamil tahun kemarin saya seneng dong karena kan saya belum punya anak kan. Wah udah seneng. Tapi dicek pertama di puskesmas karena ada sih orang maaf
ada salah satu pegawai puskesmas tuh yang bikin saya down. Oke. Maksudnya gini loh, kita namanya perempuan kan ingin sekali pengen punya anak buah hati, tapi karena omongan yang kurang seret, jadi saya kepikiran. Nah, akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan BPJS. Nah, sampai begitu BPJS kan 2 atau 3 kali dicek, dia tidak berkembang Bu Bidan. Akhirnya dikuret tanggal 17 April. Sebenarnya tanggal 18 saya udah ulang tahun pernikahan tuh. Down banget dah. Bener-bener down. Nah, habis selesai dikuret, seminggu kemudian kembalilah kontrol ke rumah sakit itu yang sesuai dengan BPJS. Tapi maaf ya, saya maaf sekali lagi. Bukan menjelekan dokter atau siapapun. Saya bertanya, Dok, ini saya emang ada punya penyakit riwayat NIOM, apakah bisa tumbuh lagi? Terus suami saya juga ngomong, kok dokternya jawabnya kayaknya kayak apa sih namanya ya? Kayak ketus sama ogah menjawab gitu loh Bu Bidan. Udah saya akhirnya Mas suami udah kita keluar aja deh. Nah, sampai sekarang tuh saya itu loh ingin bertanya apakah NIOM yang sudah dibersihkan apa bisa tumbuh lagi apa karena saya pantangannya sebenarnya banyak bidan makanannya. itu yang bikin saya drop tahun kemarin kok seorang dokter kandungan pasiennya ingin menanyakan sesuatu tapi kok dijawab ketus. Padahal kan itu kan namanya perempuan kan pengen ini ya. Apalagi kan umur saya udah gak muda lagi Bu Bidan, maaf. Tapi saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan kasih saya anak. 7 tahun Bu Bidan itu penuh dengan, maaf ya yang lain saya jadi curhat. Penuh dengan gejolak lah, omongan sana sini dibilang segala macam lah. Karena itu saya ngerasain. Itu makanya yang bikin saya down tuh kok, apa karena, ini ya, saya malah berkehendak jelek ya. Apa karena saya pasien BPJS kah? Makanya dijawabnya seperti itu. Akhirnya udah, kita kalau misalkan Tuhan saya kasih anak lagi, saya nggak mau pakai dokter itu lagi. Ya udah kayak, aduh. Trauma. Iya. Mau nanya Bu Bidan, kan saya waktu di rumah sakit yang sama dokter hebat itu kan udah dibersihin tuh dari maaf ya, yang cowok. Dia dimasukin alat, terus dimasukin ke vagina, terus ada layarnya. Itu dibersihin sama, terus tahun kemarin dikuret lagi, dokternya juga, ini ada lagi nih Bu, NIOM-nya. Berapa banyak Dok? Saya gituin. Tapi jawabannya ketus, udah dah. Daripada saya nanya-nanya, jawabannya ketus lagi, ya mendingan saya udah diem aja, saya langsung keluar dari ruangan itu, gitu. Atau sebagai dokter kan kasih masukan. Edukasi yang bagus. Iya, tapi dibikin down oleh dokter kandungan itu jadinya. Iya, oke. Apakah NIOM bisa tumbuh kembali, Bidan? Oke, tadi pertanyaan yang pertama, keputihan boleh berhubungan nggak? Seperti saya katakan, semua wanita mengalami keputihan, tergantung normal dan tidak normal. Ya, kalau ngerasa keputihan kita nggak normal, gatal, berbau, warna kayak ini, disarankan tidak berhubungan. Itu yang pertama. Tapi kalau tidak menunjukkan tanda-tanda gatal, tidak berbau, tidak ada jamur, terus warnanya juga seperti yang saya katakan, seperti susu pecah atau seperti air warna putih cermin atau putih air, silahkan berhubungan. Lalu ditanya, kok ngaruh nggak sih keputihan sama bayi saya tidak berkembang? Itu namanya BO atau black ovum. BO biasanya terjadi karena dua-duanya yang bermasalah. Baik dari perempuannya dan kualitas spermanya. Ya, jadi jangan karena kok aku 3 bulan nggak berkembang. Namanya istilah kita bilang itu BO atau black ovum. Kalau ketika janin tidak berkembang, bukan di wanitanya yang salah. Bukan hanya wanitanya, tapi kualitas spermanya. Ya, jadi dua-duanya yang bermasalah. Baik dari hormon si perempuan ataupun kualitas spermanya. Ya, kalau istilah BO, kalau dokter bilang. Terus ditanya, NIOM kista bisa berkembang? Bisa. Kan NIOM itu, vagina kita itu kayak burung swallow, bro. Ya, dia tuh ada di bawah.
kayak daging-daging tumbuh, berhubungan sakit. Kalau kista, kan dia kayak burung gini ya. Kista itu ada di sininya, di sayapnya. Ya, kista itu kista di situ. Jadi bukan di daerah lurus huruf I kita ini, bukan. Itu miom. Jadi kalau tanya kista dan miom bisa tumbuh lagi, kista. Meskipun saya sudah operasi kista, tidak ada peluang saya tidak akan kista ke depan. Tapi ketika ada miom dan positif hamil, biasanya dokter akan pantau. Miomnya seberapa banyak, seberapa besar, dan ketika janin berkembang, dia akan pertahankan. Dan miomnya akan diangkat ketika kita mau lahiran. Tapi kalau biasanya di bawah 4 bulan sudah bayi tidak berkembang, namanya BO. BO itu berarti masalahnya di dua-duanya, Mbak. Bukan di istrinya aja. Jadi jangan ada mindset, kok udah 3 bulan keguguran, istilahnya, kok jantung nggak berkembang, berarti istriku salah nih, berarti istriku yang bermasalah, berarti, oh tidak. Jadi mindset orang yang nggak paham itu jangan dibawa ke hati. Meskipun saya pernikahan baru 2 tahun, sakitnya sama Mbak, sama-sama menunggu garis 2, bedanya saya bidan, akan lebih sakit lagi, karena saya kan, kalau diomongin juga, saya medis, ketika saya ketemu dengan dokter spesialis, responnya seperti Mbak rasakan, saya sudah merasakan, sekalipun saya medis. Karena apa? Saya medis kan saya datang sebagai pasien. Bukan saya datang, dokter saya bidan. Jadi jelaskannya enggak. Saya sudah merasakannya juga meskipun pernikahan saya baru 2 tahun. Dan kalaupun nanti ke depannya seperti apa, kita nggak usah pusing soal dokter. Terus istilah BPJS, dokter, BPJS nggak BPJS, saya kan datang pasien nih ya, bukan saya ngejelekin sesama saya tenaga kesehatan. Saya datang sebagai pasien, bukan bawa gelar saya, kita sama-sama nakes dok, jadi enak nih, enggak. BPJS nggak BPJS, kalau memang sifatnya dokternya seperti itu, ya seperti itu Mbak. Kedua bisa jadi dia kecapean, tapi nggak jadi alasan ya. Karena kita datang sebagai pasien, jadi kita sudah punya sumpah, mau lagi ngapain, kita ngutamakan pasien, mau lagi makan, lagi mandi, kita pakaian, kita harus ngutamakan pasien. Itu sumpah kita. Jadi kalau kembali lagi ke dia kenapa ketus, itu watak masing-masing. Cari dokter yang baru, jangan pusing karena kok udah 2 kali tetap dikuret, berarti masalah di dua-duanya. Terus dikasih vitamin tuh gambar ibu hamil, itu vitamin. Vitamin ibu hamil, bukan vitamin yang dikonsumsi mau program hamil, dengan ibu hamil, vitaminnya lebih tinggi daripada vitamin biasa. Karena saya konsumsi itu untuk program. Jadi bukan obat apa-apa. Terus yang tanya, itu alat kayak dimasukin vagina, ada kan? Itu namanya transvaginal. Transvaginal. Di atas USG. Kalau USG kan di atas perut. Kalau transvaginal di dalam vagina. Dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan atau program hamil, usahakan di haid hari kedua dan ketiga. Kenapa waktu haid? Karena rahim kita lagi kebuka. Jadi mau program nih, belum punya anak, usahakan si istri ketika kontrol lagi haid hari kedua dan hari ketiga. Terus bagi yang haidnya nggak teratur, tiap bulan nggak perlu nunggu sampai haid, datang kapan aja. Dan cari dokter yang nyaman di diri kita sendiri. Begitu. Oke, terima kasih Bidan Aya dan Kak Bonita ya. Sudah malam nih kita ya, sangat seru ya pembicaraan kita malam hari ini. Luar biasa, banyak mendapatkan manfaat ya. Oke, teman-teman peserta semua dipersilakan, diundang untuk membuka kameranya. Yuk kita mau foto bersama terlebih dahulu sebelum mengakhiri acara kita malam hari ini. Persilakan untuk Wana, untuk Ibu Sri Haryati, untuk Salba, untuk Adelila. Mari dipersilakan, diundang untuk buka kameranya. Oke. Oke, sudah ya. Saya mau ambil, yuk kita berikan, ya terima kasih Mbak Salba. Yuk, masih dikasih. Oke, sudah semua ya. Ibu Sri Haryati dari saya. Oke, yuk dipersilakan. Mari kita berikan senyum yang terbaik. Cheese, 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. Boleh berikan love. Gayanya terserah, love-nya bagaimana, atau mau dalam bentuk reaksi juga boleh, love. Ya, sebagai bukti cinta kita, sayang kita terhadap milik kita sendiri ya, alat kelamin kita sendiri. 1, 2, 3. Oke, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Bidan Rohaya.
Terima kasih Bidan Ayah. Terima kasih. Terima kasih Bidan Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Suster. Thank you semuanya. Terima kasih. Iya, oke. Baik, kita tutup kembali, kita mengawali dengan doa, kita tutup kembali acara malam hari ini, konseling kesehatan wanita malam hari ini dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya, doa kita semua semoga vagina kita selalu sehat, kita semua senantiasa sehat ya, dan dapat mengusahakan kesehatan kita. Karena tadi yang dibilang Bidan Ayah, kesehatan itu mahal. Tapi lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita mahal untuk mengobatinya ya, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Selamat melanjutkan aktivitas. Semuanya. Terima kasih Bidan Ayah. Terima kasih Bu Bidan. Malam semuanya. Oke. Saya akhiri ya. Ya. Selamat malam.